Inilah kemunculan seekor macan tutul yang masuk dan berada di lantai 2 hotel di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Pengelola hotel yang mengetahui dengan kemunculan seekor macan tutul langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Tak berselang lama, pemadam kebakaran, polisi, serta petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat datang ke lokasi untuk mengevakuasi macan tersebut. Petugas gabungan sempat alami kesulitan untuk mengevakuasi macan tutul tersebut dikarenakan berada di lantai 2 dan kondisi macan tersebut agresif. Dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam petugas untuk mengevakuasi macan tersebut dengan terlebih dahulu dibius. Evakuasi berlangsung selama 3 jam. Untuk kesulitan karena ini ada di lantai 2, jadi untuk evakuasinya cukup rumit. Usai berhasil dievakuasi, macan tersebut kemudian dibawa ke Lembang Park Zoo untuk diobservasi. Observasi terlebih dahulu karena bagaimanapun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stres sama seperti kita ya. Jadi akan diobservasi terlebih dahulu, setelah diobservasi direncanakan sesuai arahan pimpinan, kita akan lakukan rehabilitasi sementara. Setelah dilakukan observasi, macan tutul Jawa tersebut direhabilitasi sementara di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, Ayus melaporkan. Sebuah dam truk menabrak minibus dari belakang hingga ringsek dan tersangkut di antara kendaraan lain. Pengemudi minibus wanita yang terluka dievakuasi petugas tol bersama Satlantas Polres Cilegon. Korban dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan, yaitu dam truk, minibus, dan truk trailer terjadi di eksit tol Cilegon Timur. Kecelakaan bermula saat dam truk mengalami remblong, menabrak minibus hingga terjepit di antara truk trailer yang ada di depannya. Ya emang remnya nyelonong, remnya nggak ada rem, blong. Kondisi lalu lintasnya lagi ngerayap atau seperti apa? Lagi ngerayap, lagi macet. Jadi Bapak bawa dam truk ini remnya blong gitu? Iya. Ngebut? Enggak lah, masuk keluar tol ngebut. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang Kota. Seluruh pengemudi beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa petugas dari lokasi kejadian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan meringkus beberapa orang remaja yang diduga sebagai anggota geng motor saat melintas di sekitar wilayah Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Para pelaku ini sebelumnya berkendara rombongan, kemudian kaget dan berusaha kabur saat melihat anggota polisi yang tengah berpatroli. Namun, anggota yang sigap berhasil menangkap beberapa di antaranya. Para terduga pelaku ini dalam kondisi mabuk usai pesta minuman keras. Kanit Resmo Polda Sulawesi Selatan, AKP Wawan Suryadinata mengatakan timnya mengamankan 10 orang karena berkendara ugal-ugalan dan beberapa di antaranya didapati membawa busur panah. Polisi juga menyita senjata tajam dan 4 unit sepeda motor. Dan di daerah Barombong kami mendapati sekumpulan remaja yang menggunakan sepeda motor dengan ugal-ugalan. Kemudian dilakukan pemeriksaan, rupanya mereka melakukan perlawanan. Nah, ketika digeledah, mereka membawa beberapa pucuk busur. Dan rupanya mereka juga habis mengkonsumsi minuman beralkohol. Guna proses pemeriksaan, 10 orang remaja tersebut langsung dibawa ke Posko Resmo Polda Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Kepolisian berhasil mengamankan 2 warga negara asing, pasangan suami istri, warga Belanda 31 tahun dan Rusia 33 tahun. Keduanya diamankan di kediamannya di Denpasar Utara setelah ditemukan kebun ganja hidroponik.
Penanaman ini sangat terorganisir karena masing-masing area dilengkapi dengan sistem pendingin dan pengaturan suhu ruangan. Bahkan proses penyiraman, pemupukan, lampu pencahayaan hingga diawasi dengan CCTV. Keduanya pun sengaja membangun tenda hidroponik untuk penanaman ganja. Saat ini kita masih mendalami karena kan kalau kita lihat dari bukti yang ada bahwa ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan mungkin juga akan menjual. Karena kan di situ kita lihat memang ada timbangan ya. Saat ini kedua tersangka ditahan di Rutan Polda Bali dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang diplomat Prancis menjadi korban aksi pencurian dengan kekerasan di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kota Kendari. Peristiwa ini terekam video warga saat korban berjalan kaki usai mengantar pakaian ke laundry di sekitar tempat tinggalnya. Apa ada copet itu? Dua pelaku ditangkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan. Pelaku ternyata residivis. Polisi memberi tembakan karena pelaku mencoba melawan dan melarikan diri. Modus kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor setelah melihat korban memutar arah mendekati, lalu salah satu pelaku menarik kalung emas yang dipakai korban dan melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya mengaku menjamret untuk membayar utang bermain judi online dan membeli narkoba. Dia melakukan perlawanan dan kabur berusaha kabur, dan kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Kemudian kita bawa dia ke sini untuk pemeriksaan dan ternyata sudah 7 TKP emas. Dia ini merupakan jambret spesialis emas. Kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa secara maraton melakukan sidak ke sejumlah bank pemerintah. Terbaru, Menteri Purbaya mendatangi Bank Mandiri. Purbaya disambut para pejabat bank dan kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Sidak ke BNI. Kita mau lihat gimana kerja mereka. Pak. Sehari sebelumnya, Purbaya melakukan sidak ke Bank BNI untuk melihat kinerja Bank BUMN tersebut. Purbaya datang ke Bank BNI didampingi dengan sejumlah stafnya dari Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, sidak dilakukan untuk melihat bagaimana bank menyalurkan kredit. Saya pengen tahu juga proyeksi kredit mereka seperti apa ke depan. Yang kedua, saya pastikan uang itu tidak dipakai membeli dolar sehingga memperlemah nilai tukar. Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekeningnya mana uang kamu yang seminggu yang lalu berapa, sebulan yang lalu berapa. Saya cek naik apa enggak. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengucurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI dan sejumlah pejabat terkait menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter hasil sitaan negara. 6 smelter tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum terhadap perusahaan swasta yang melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Timah. Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah.
dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Praktik haram pertambangan ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.